Baik Pak, terima kasih. Saya akan memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa mulai. Dalam Bapa, Dalam Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal tadi, dari pagi, siang, sore, hingga malam ini. Sekarang kami akan memulai Zoom. Tuntun dan bimbinglah kami. Semoga apa yang diberikan oleh Pak dosen bagi kami dapat kami mengerti, kami pahami, dan bisa mendapatkan nilai yang baik. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini, jadi saya akan menyampaikan seperti biasa bagaimana model pembelajarannya dengan memberikan RPS-nya, jadi rencana pembelajaran semester, kemudian bagaimana kontrak belajarnya, jadi di sana kita akan menyepakati, jadi apa-apa yang diberikan dalam pembelajaran, kemudian apa prasyaratnya, kemudian sistem penilaiannya seperti apa, saudara. Baik, saya langsung saja. Jadi RPS, jadi RPS ini sudah saya upload di LMS. Jadi nanti adik-adik silakan bisa untuk melihatnya di sana. Jadi sementara, ya ini belum saya. Ya, ini ada yang gabung. Ya, ya, sudah kelihatan? Sudah, ya. Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah bisa jadi kelihatan Pak. RPS-nya jadi seperti ini. Jadi ini nanti Anda baca di LMS dulu begitu. Jadi ini secara lengkap memberikan gambaran baik tentang capaian pembelajaran prodi, kemudian capaian pembelajaran lulusan yang diberikan mata kuliah, dan kemudian apa deskripsi singkat. Ya, tolong di mute dulu, di audionya dinonaktifkan. Nah, kemudian pokok bahasan, jadi atau buat bahan kajiannya ada 14 materi yang nanti akan kita pelajari dari materi pertama sampai 14. Dua pertemuan lagi itu adalah ujian tengah semester dan UAS. Kemudian buku yang merupakan referensi utama, kemudian referensi pendukung, kemudian apa yang diberikan tiap kali pertemuan. Ya, termasuk pertemuan pertama ini apa yang diberikan dijelaskan semua dalam RPS ya, seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga adalah memahami tentang kontrak belajar. Jadi di sini ini yang penting dipahami, disepakati. Jadi bagaimana nanti kita melakukan pembelajaran ini selama 16 kali pertemuan. Nah, mulai dari nama mata kuliah kita, jadi namanya integritas dan anti korupsi, kemudian kodenya sekian, ini adalah mata kuliah semester 2, kemudian jumlah SKS-nya 3 SKS, kemudian kita merencanakan untuk 16 kali pertemuan. Ya, 14 kali pertemuan tetap pembelajaran, 1 UTS, 1 UAS.
Ya, kemudian ada yang lebih penting adalah nanti yang diberikan kesempatan untuk remedi itu adalah nilai C dan D saja. Jadi nilai B atau bahkan A itu tidak mungkin atau tidak usah lagi melakukan remedi. Nah, bagaimana gambaran mata kuliahnya? Jadi mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mengerti apa itu korupsi, apa tindakan anti korupsi, apa penyebab korupsi, bagaimana akibat dari korupsi, bagaimana hukum terkait dengan korupsi, bentuk-bentuk korupsi, terus bagaimana cara pencegahannya dan seterusnya. Jadi banyak hal yang dipelajari terkait dengan mata kuliah ini, terutama korupsi dan integritas yang ada di sektor pemerintah atau sektor publik. Nah, apa yang ingin diketahui dari pembelajaran ini adalah diantaranya untuk bagaimana menciptakan kerangka berpikir mahasiswa, sensitivitas mahasiswa terkait dengan masalah korupsi, kemudian meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang integritas dan anti korupsi, kemudian ada forum, jadi nanti di LMS juga serahkan forumnya, jadi Anda silakan mendiskusikan, meringkas mata kuliah ini, itu akan menambah nilai partisipasi. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk menulis secara ilmiah, itu dalam bentuk mungkin paper dan penugasan lainnya. Nah, kemudian apa yang diberikan dalam mata kuliah ini, jadi ada 16 kali pertemuan ke-8 dan 16 itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, ini rencana pembelajarannya beserta materi yang akan diberikan. Nah, yang penting diingat adalah yang saya warnai kuning. Jadi pertemuan ke-4, ke-6, 8, 10, 12, 14, 16. Jadi pertemuan genap mulai dengan pertemuan yang ke-4 itu sudah ada tugas-tugas. Jadi pada pertemuan ke-4 itu adalah kita mengadakan kuis yang pertama. Jadi nanti berikan kuis, itu meliputi materi pembelajaran 1 sampai dengan 4. Kemudian pertemuan ke-6 itu ada yang namanya tugas pertama. Jadi berikan tugas nanti paper, atau kemudian bisa diberikan review buku atau resensi buku misalnya. Nah, kemudian pertemuan ke-8 itu ada UTS, ujian tengah semester. Pertemuan ke-10, jadi ada remedi kuis atau kuis kedua. Jadi bagi yang belum ikut kuis yang pertama pada pertemuan ke-4 bisa mengikutinya pada pertemuan 10. Kemudian pada pertemuan ke-12, jadi ada tugas kedua atau remedi tugas. Jadi mahasiswa yang belum mengikuti tugas atau belum mengirimkan tugas, mengerjakan tugas pada pertemuan ke-6, ini bisa dilakukan pada pertemuan ke-12. Nah, selanjutnya, jadi pertemuan ke-14, jadi itu sudah ada kesempatan untuk remedi UTS. Jadi bagi yang tidak ikut UTS misalnya, karena satu hal, pada pertemuan ke-8 itu bisa kemudian mengikuti remedinya pada pertemuan 14. Nah, kemudian pada pertemuan 16 itu adalah UAS, ujian akhir semester. Nah, biasanya saya akan memberikan kesempatan sekali lagi. Jadi setelah UAS rampung, biasanya UAS itu sampai hari Kamis. Nah, hari Jumat atau Sabtu, saya berikan kesempatan untuk yang belum lengkap, belum mengikuti kuis, misalnya 2 kali itu belum juga ikut, atau tugas belum mengerjakan setelah 2 kali diberikan kesempatan. Begitu juga UTS setelah diberikan 2 kali belum juga mengerjakan UTS, maka diberi kesempatan ketiga. Jadi setelah UAS pada hari Jumat atau Sabtu. Jadi untuk remedi kuis, remedi tugas, kemudian remedi UTS, dan remedi UAS. Jadi
di sini diberikan kesempatan terakhir. Jadi pada hari Jumat dan Sabtu setelah UAS diberikan kesempatan yang lain untuk remedi semua. Nah, setelah itu tidak ada lagi remedi. Jadi minggu depannya itu biasanya nilai sudah saya keluarkan. Ya, demikian supaya bisa dipahami. Nanti ini di-download, dipelajari, kemudian simpan baik-baik sehingga bisa mengetahui perencanaan belajarnya. Nah, ini referensi buku yang dipakai dalam pembelajaran ini, mata kuliah ini. Ada yang utama, jadi ada 6 buku. Kemudian buku pendukung, ada juga 6. Termasuk juga kalau ada buku terkait dengan materi integritas anti korupsi bisa juga. Nah, kemudian pendukung 6. Nah, metode pembelajaran biasanya yaitu perpaduan antara daring, tapi lebih banyak saya menggunakan mungkin daring dalam pelajaran. Kemudian model ceramah, kuis, diskusi, makalah, ataupun review buku. Nah, tugas-tugas, jadi seperti yang saya sampaikan, mungkin bisa tugasnya berupa paper, atau dalam bentuk resensi buku yang dilakukan pada pertemuan ke-6 dan 12. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Telah diperhatikan. Jadi, mulai semester ini saya menambah satu aspek yang biasanya belum saya cantumkan dalam pembelajaran yang lalu, yaitu sikap. Jadi, ada penilaian sikap. Jadi, dari absen, kehadiran itu 10%, partisipasi atau aktivitas itu 15%, kemudian tugas 15%, kuis 10%, nah sikap ini paling tinggi 20%, UTS itu 15%, UAS itu 15%. Nah, sikap ini saya ambil dari kehadiran dan partisipasi. Kemudian di rata-rata bagi 2. Jadi itu nilai sikap kali 20%. Jadi bobotnya sangat tinggi. Sebab saya sangat menghargai, jadi bagaimana mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang rajin, itu akan jauh lebih nilainya, bobotnya, ketimbang hanya kemudian hadir dan lulus ujian akhir. Ya, jadi ujian akhir semester itu hanya 15%. UTS itu hanya 15%. Nah, seandainya jadi Anda cuma ikut di 2 ini, jadi datang sekali pada UTS, datang sekali pada UAS, walaupun mendapat nilai 100, ini belum lulus. Jadi ini baru memenuhi 30%. Ya. Jadi nilai maksimal UTS dan UAS itu bila tanpa diikut oleh yang lain, jadi sikap, kuis, tugas, partisipasi, dan kehadiran, tidak mungkin lulus seperti itu. Ya. Jadi dalam sistem mata kuliah ini adalah merupakan akumulasi, merupakan gabungan dari beberapa aspek dalam penilaian. Nah, rentang kendali, rentang bobot penilaiannya itu adalah jadi menggunakan nilai angka 4, jadi 0 sampai 4. Nah, kalau ingin mendapatkan nilai A, itu harus mendapatkan nilai kumulatif 80 ke atas. 80,01 sampai 100 itu nilai A. Kemudian 75, 0,01 sampai 80, 00 itu AB. Demikian seterusnya. Sehingga nilai yang saya unggah di dalam sistem penilaian Warmadewa itu adalah nilai mentah, nilai angkanya. Nanti otomatis akan berubah di sana menjadi A, AB, menjadi B, menjadi BC, dan seterusnya. Nah, kemudian ini jadi nanti ini diperlukan Korti, tanda tangan Korti, ya. Jadi ini akan menjadi dokumen prodi ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan kelengkapan proses pembelajaran yang sangat dibutuhkan nanti dalam borang.
Kortinya siapa? Siapa kortinya? Hitung, Pak. Ya, Vic- Victor, Victor. Pak. Victor. Iya. Oke, nanti Ya, Victor, nanti Victor. siapa? Victor. Saya, Pak. Victor. Victor. Oh iya, ya. Nanti Victor perlu datangan Victor. ini. Jadi Ya, kalau ya, Pak. kalau apa namanya kita offline nanti mungkin kita perlu datangan seperti itu. Baik, itu yang Baik, Pak. saya berikan terkait dengan RPS, kemudian kontak belajar. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai ini. Jadi sebelum mulai pembelajaran, jadi harus paham dulu tentang rencana pembelajaran semesternya, kemudian prasyarat mengikut pembelajaran, prasyarat mengikut kuliahnya seperti itu, agar sama-sama paham, sehingga nanti tidak tengah-tengah. Misalnya, misalnya Pak, saya belum ikut jadwal, ikut kuis, jadwal ikut tugas itu sudah diberikan. Jadi baca RPS dengan baik itu pasti sudah kelihatan. Jadi kapan mengikut kuisnya, kapan tugasnya, kemudian kapan UTS-nya, kapan UAS-nya, itu sudah ada semua. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami terkait dengan pembelajaran ini. Silakan. Selamat malam, Ya, Pak. Nopri. Izin waktunya bertanya, Pak. Ya, Seandainya silakan. kalau dapat nilai B, mengulang atau Ya, tadi sudah saya mengulang sampaikan lagi, yang Pak? diberikan kesempatan mengulang atau remedial itu adalah bagi yang mendapatkan nilai di bawah B. Jadi nilai C, D, dan E. Jadi kesempatan remedi itu ada nilai C, D, dan E. Untuk nilai B dan ke atas, B sampai AB, kemudian A itu tidak diperlukan mengulang lagi. Seperti itu. Oh ya, terima kasih informasinya, Pak. Ya. Yang lain, mungkin ada yang ditanyakan mengenai ya, literatur, mengenai kemudian aspek lain, bagaimana di LMS, seperti itu misal. Silakan. Izin, Ya, Krisna. Pak, saya bertanya, Pak. Ya, Krisna, silakan. mohon pemaklumannya jika ada jaringan sinyal atau tidak nggak bisa absen gitu kadang nggak mau nongol dia. Kadang Zoom juga kita terlambat agak masuk karena masalah jaringan. Oh iya. Ya, ini memang ada kendala kalau kita daring ya. Jadi, terutama sekali dalam mengikuti pelajaran harus benar-benar kita memang yakin dulu bahwa jaring Baik. itu bagus di tempat yang akan kita tempati di mana melakukan daring. Ya. Apakah tetap dapat nilai apa? Gimana, Pak? Ya, apa namanya ini seperti ini akan ada sinyal juga, jadi tiba-tiba langsung. Nah, pertanyaan Krisna itu berkaitan dengan teknis ya. Jadi memang kita terutama dalam musim seperti musim hujan ini, kendala sinyal itu akan terasa sekali. Jadi kesulitan dalam bagaimana bisa secara full kita mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, yang bisa diusahakan kalau pembelajaran daring itu adalah kita bisa mencoba di mana kira-kira yang paling pas posisi agar kita bisa mengikuti dengan baik. Nah, yang paling aman saran saya adalah di kampus itu pasti jaringannya bagus seperti itu. Jadi bisa mengikuti di kampus
Nah, apalagi jam kedua atau pertamanya itu tidak daring misalnya, bisa sekalian seperti itu. Nah, terutama nanti dalam mengerjakan tugas atau ujian. Nah, ini yang sering terjadi. Jangan sampai tugas dan ujian tengah maupun ujian akhir itu ketika mengirimkan itu tidak bisa dilakukan karena jaringan. Nah, sehingga saya menyarankan kalau dalam ujian, kalau dalam menyerahkan tugas itu pastikan itu bisa kemudian jaringan tidak mengalami gangguan. Ya, yang paling mudah adalah dengan datang ke kampus. Kalau memang tempatnya jauh, ya jauh kemudian dari sinyalnya tidak meyakinkan seperti itu, saya sarankan datang ke kampus. Jadi dari kampus kemudian bisa online, jadi mengerjakan di sana, kemudian mengirimkan itu akan lebih terjamin untuk bisa tepat waktu, bisa mengirimkan upload dengan baik, sehingga kemudian jangan karena alasan teknis kemudian kita tidak dapat mengirimkan jawaban UTS atau UAS misalnya. Atau bisa terkirim tapi lambat. Jadi lambat sampai 30 menit, sampai 1 jam. Nah, dalam hal seperti itu menjadi pertimbangan dosen. Jadi kalau saya tetap melihat keterlambatan dalam pengiriman tugas dan UAS itu. Jadi lambat 15 menit, lambat 30. Selalu saya jadikan pertimbangan untuk bisa kemudian memberikan keadilan bagi yang lain. Jadi yang lain bisa kemudian tepat waktu mengirimkan, nah kemudian ada yang lambat sulit. Tentu akan saya pakai pertimbangan juga. Nah, sehingga kalau hal yang disampaikan Krishna tadi, ya, jadi berkaitan dengan kendala jaringan teknis, jadi itu solusinya adalah seperti itu. Kalau nggak datang ke kampus, jadi yang tahu adalah Anda mencoba di mana yang bagus jaringan di tempat Anda, atau menggunakan paket data dari SIM yang kartu yang memungkinkan untuk bisa lancar demikian. Saya kira seperti itu, Krishna. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau Ya. misalnya ada kesalahan, masih nyambung ke jaringan yang dibahas Kristen tadi, tapi dalam masalah pengabsenan, Pak, misalnya kami kan nggak tahu nih kalau misalnya jaringannya itu lagi error. Terus pas kami mencet absen, kami udah mencet, tapi ternyata nggak kedetek sama sama sistemnya. Terus nggak masuk dalam absen. Itu cara untuk memperbaiki absen kita gimana, Pak? Wah. Soalnya saya di semester kemarin seperti itu, Pak. Absennya kurang. Padahal saya nggak pernah lewat itu pelajaran Bapak gitu. Baik, Ya, terima Pak, kasih. terima Iya. bisa dimengerti. Baik, jadi dari Riko tadi ini lebih pada persoalan perangkat ya yang tahu, atau ini kalau bukan masalah jaringan itu masalah sistem e-learning yang diberlakukan di kampus kita, yaitu sistem LMS. Jadi yang tahu adalah di pusat ada bagian yang dengan e-learning itu. Jadi datang ke lantai 1 sana. Jadi mohon penjelasan kalau misalnya bagaimana teknik. Jadi supaya absen itu bisa kemudian masuk ke dalam LMS seperti itu. Jadi kalau saya ya cuma
melihat hasil di LMS. Jadi kalau ada contrengan, ada bundaran, kemudian berarti hadir. Kalau enggak, berarti enggak. Tidak bisa saya membantu dengan model begitu. Jadi saya hanya kemudian berdasarkan pada itu absen yang ada di LMS seperti itu. Jadi kecuali nanti Kortinya bisa membantu. Jadi alangkah baiknya seperti pagi kelas kan banyak, ada sekitar 20-25-an seperti itu. Korti itu membantu, jadi ini kan bisa lakukan. Siapa Kortinya? Victor ya. Nanti bisa lakukan. Jadi yang hadir malam ini yang dia hadir di Zoom itu bisa kemudian di chat di grup. Jadi nama seperti itu. Nanti akan saya pakai sebagai dasar. Nah kalau hadir di Zoom kemudian ada mungkin kesulitan di LMS itu kan bisa saya bijaksanakan bahwa di Zoom dia sudah hadir. Tapi syaratnya jadi Korti harus sedikit membantu saya. Karena saya tidak mungkin melakukan seperti saya begini. Biasanya terbagi, saya fokus pada memberikan materi sehingga Korti kemudian membantu menghasilkan. Sedikit hanya sekitar berapa? 6 ya? 5 atau 6 ya? Yang 5 Pak. ya, Kami berenam, Pak. Berenam ya. Yang diabsenkan Victor ya. Jadi tiap pembelajaran selesai di Zoom itu di sharing email. Ya siapa tahu ada kendala seperti yang disampaikan oleh Riko, kesulitan di LMS sehingga bisa kemudian ya data dari Zoom ini bisa untuk membantu seperti itu. Ada yang lain? Baik Pak, nanti saya akan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan. Silakan, masih ada yang lain? Ya, kalau tidak, saya akan mulai materinya. Ini ada sisa waktu, saya pergunakan Zoom yang gratisan, yang sekitar 35 menit, ada 7 menit waktu yang tersisa. Nanti kalau habis, coba link yang saya berikan dari fakultas itu pergunakan. Jadi berfungsi nggak? Kalau berfungsi nanti kita pakai itu, kalau tidak saya kirimkan link baru saya buatkan. Ya, baik saya lanjutkan. Jadi sisa waktu 6 menit ini untuk mulai materinya. Ya, ini materi yang pertama sesuai dengan RPS dan kontrak belajar kita. Jadi materinya adalah pengertian integritas dan korupsi. Jadi apa sih integritas itu? Apa sih korupsi itu? Sehingga nanti dalam pembelajaran selanjutnya itu akan kita sudah paham. Nah, apa tujuan pembelajaran pertama ini? Jadi setelah selesai proses pembelajaran yang pertama ini, jadi Dede bisa menjelaskan konsep dasar dari integritas, bisa juga menjelaskan konsep dasar dari korupsi seperti itu. Nah, kita mulai dengan integritas. Jadi integritas. Jadi sering dikatakan sebagai integrity. Nah, doing what is right even when it is difficult. Jadi bisa melakukan sesuatu yang benar walaupun itu terasa sulit dan walaupun itu tidak diketahui oleh orang lain seperti itu. Jadi integritas itu bisa berarti kejujuran, disiplin dan lain sebagainya. Jadi banyak makna integritas itu. Nah, jadi ini satu diantaranya seperti Albert John tahun 95 itu mengartikan integritas merupakan bagian yang berarti dari kepribadian seorang. Jadi kalau dikaitkan dengan integritas diri, ya, itu berarti integritas yang ada dalam diri individu. Tapi suatu saat nanti ada juga integritas lembaga. Jadi lembaga memiliki semacam fakta, bukan fakta ya, fakta integritas itu kan ada di kantor-kantor seperti itu. Jadi bagaimana sebetulnya dia menandatangani fakta integritas di awal
mulai menjabat sesuatu jabatan tertentu misalnya seperti itu, tangannya untuk kemudian bisa dipegang. Jadi semacam komitmen untuk melakukan sesuatu yang baik. Seorang yang sifatnya baik atau dia mempunyai etika moral tidak hanya bermanfaat untuk dirinya saja, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang menjadi dasar. Jadi satu integritas lembaga, satu komunitas yang bersifat baik itu tidak bisa dimulai tanpa adanya integritas yang berasal dari individu, harus mulai dari individu. Nah, kemudian batasan lain dari Asumardi Arsla. Jadi integritas adalah kepengikutan serta ketundukan kepada prinsip moral serta etis. Jadi ada keutuhan kepribadian moral, ada kejujuran, jadi honesty, ada suatu yang tidak rusak secara moral, ini sering dikatakan corruption, jadi rusak. Jadi, atau pun keadaan moral yang sempurna tanpa cacat, ini integritas. Jadi apa namanya, satu yang sangat merupakan nilai yang harus ada dalam konteks baik dalam pelayanan seperti itu maupun dalam konteks apa saja dalam kehidupan. Nah, dalam gambar kita lihat misalnya, jadi bagaimana orang yang punya integritas atau aparat yang punya integritas itu akan tidak mudah begitu saja menerima imbalan ketika dia memberikan pelayanan dengan baik, dan kemudian ada amplop yang diberikan seperti itu. Nah, ini bagian dari integritas. Nah, bayangan lain untuk memahami integritas itu adalah ya sama dengan gambaran bagaimana dalam satu ruangan ada uang begitu banyak. Nah, kemudian orang yang berintegritas itu tidak akan serta-merta mengambil sesuatu yang menjadi di sana, walaupun kemudian tidak ada orang yang melihat. Jadi tanpa diawasi, itu dia bisa mengawasi diri sendiri. Jadi secara sederhana, integritas diartikan sebagai melakukan hal yang benar untuk alasan yang tepat ketika tidak ada orang yang melihat. Jadi walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak ada orang yang melihat, padahal kesempatan itu adalah besar sekali. Jadi dalam gambar di atas, bagaimana kemudian kita bisa saja mengambil tumpukan bagian dari tumpukan uang itu, kemudian membawanya pulang tanpa ada orang yang mengetahui. Tapi dengan paham integritas, kemudian kita tidak melakukan itu, sudah. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Nah, nilai integritas, jadi ada 9+1. Jadi ada ada kejujuran, jadi ada peduli, ada mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Nah, kemudian 10 sabar. Jadi ini nilai integritas. Jadi kalau ingin kemudian kita mencegah korupsi, maka integritas ini harus kemudian diperkuat. Jadi integritas berkait dengan kejujuran, ya jelas ya. Kemudian berkait dengan kepedulian, kemandirian, disiplin dan seterusnya. Nah, contoh saja yang paling mudah. Di dalam pembelajaran ini